Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini, Rabu 13 Januari 2021, diangkat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, kita mendengarkan kesaksian dari Yohanes Pembaptis di sini, bahwa Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu lama umat manusia menunggu-nunggu juru selamat, yaitu Mesias. Dan pada saat datangnya Mesias ke tengah-tengah dunia ini, manusia tidak mengenalnya. Kini kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Mesias kepada umat manusia. Sebelum firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini, ada perbincangan Yohanes Pembaptis dengan imam-imam orang Yahudi atau rabi-rabi, guru-guru Yahudi, yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah dia Mesias yang mereka tunggu-tunggu? Dan kita lihat apa jawaban dari Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan bahwa dia tidaklah Mesias. Bahkan dia bersaksi mengatakan bahwa membuka tali kasutnya saja ia tidak layak. Dan dia mengatakan dia membaptis dengan air untuk pertobatan umat manusia, sedangkan Mesias membaptis dengan Roh Kudus. Sehingga mereka menganggap bahwa Yohanes Pembaptis itu bukanlah yang mereka tunggu-tunggu. Sehingga mereka bertanya, siapakah sesungguhnya Mesias itu? Dan pada saat Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, disinilah kesaksian dari Yohanes Pembaptis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan imam-imam, rabi-rabi, ataupun umat manusia yang mengatakan dialah anak domba Allah yang menghapus dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, sosok dari Yohanes Pembaptis ini adalah lain daripada yang lain. Dialah yang sering disebut ahli-ahli teologi, bahwa dialah pahlawan yang rela dilupakan. Dan dia mengatakan bahwa Mesias itu akan semakin besar dan ia semakin kecil. Sungguh luar biasa jika kita lihat manusia yang ada di dunia ini, baik itu di tengah-tengah gereja maupun di perpolitikan, mereka tidak mau mereka dilupakan begitu saja. Tetapi kita lihat Yohanes Pembaptis di sini, dia mau semakin kecil asalkan Mesias itu, Yesus anak domba Allah itu, semakin besar. Jemaat yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah kita mengenal dia Mesias anak domba Allah? Hanya dialah satu-satunya juru selamat kita.
dan Dialah yang menghapus dosa-dosa kita. Apakah kita seperti imam-imam Yahudi atau guru-guru Yahudi yang melihat Mesias itu dari kasat mata manusia? Apakah kita mampu melihat Mesias yang kita sembah itu seperti yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis? Ada perbedaan antara Yohanes Pembaptis dengan imam-imam atau rabi-rabi orang Yahudi. Rabi-rabi Yahudi melihat dengan kasat mata manusia, sedangkan Yohanes Pembaptis melihat dari kasat mata rohani. Jika rabi-rabi Yahudi memandang Yesus itu adalah anak Yusuf tukang kayu, orang miskin, orang yang hina dari Nazaret, orang yang tak berdaya, seperti yang mereka harapkan mampu melawan musuh-musuh berperang. Tetapi kita lihat Yohanes Pembaptis melihat Yesus itu dari mata rohani, bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yohanes memandang dari iman bahwa Yesus itu adalah yang lemah lembut, yang mampu mengampuni kesalahan umat manusia. Dan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Inilah yang kita lihat dari kesaksian Yohanes Pembaptis dan juga dari imam-imam Yahudi. Bagaimanakah kita, orang yang telah diselamatkan oleh Yesus melalui darahnya di Bukit Golgota? Apakah kita mampu melihat Mesias itu dari mata rohani kita? Atau masih kita melihat Yesus itu dari kasat mata dunia ini? Firman Tuhan mengajak kita hari ini, khususnya melalui kesaksian dari Yohanes Pembaptis di sini, bahwa Yesus anak domba Allah, Dialah juru selamat yang sesungguhnya. Dialah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan hanya Dialah yang mampu mempersatukan kita dengan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sembahlah Dia, Mesias juru selamat dunia, karena Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari yang indah ini, di mana melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Bapa di surga, berkati kami, berkati firman-Mu yang kami dengar menjadi dasar hidup kami, supaya kami tidak lagi digoyahkan oleh kekuatan dunia ini, tetapi kami dapat bersaksi sebagaimana Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang tua maupun lansia. Mari Tuhan berkati kami menjadi saluran berkat-Mu, dan ingatkan kami di setiap langkah kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, pewaris kerajaan-Mu, sehingga kami dapat melakukan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan berikan mereka kesembuhan. Jemaat-Mu yang berduka, mari Tuhan hiburkan mereka, supaya mereka dapat bersuka cita di hari-hari yang akan datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Banyak salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami,
hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.